Halo pemirsa, kembali bersama saya Sri Sari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami di antaranya. Puluhan nasabah gagal bayar oleh asuransi Bumi Putra melakukan aksi unjuk rasa ketiga kalinya di halaman kantor Bumi Putra Pontianak. Terlibat kasus asusila, anggota Polresta Pontianak Kota berinisial Brigadir DY dipecat tidak dengan hormat. Dan sejak bulan Oktober 2021, lonjakan penumpang di Bandara Supadio alami kenaikan yang diprediksi semakin meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, puluhan nasabah gagal bayar oleh asuransi Bumi Putra melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bumi Putra Pontianak pada Senin siang. Para nasabah tersebut menuntut pihak perusahaan asuransi Bumi Putra segera membayarkan uang mereka yang tidak bisa dicairkan sejak tahun 2018 lalu. Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan nasabah gagal bayar asuransi Bumi Putra Pontianak melakukan aksi unjuk rasa damai. Mereka melakukan aksi unjuk rasa lantaran marah kepada pihak perusahaan yang tidak segera mencairkan dana mereka yang sudah tertahan dari tahun 2018 lalu. Koordinator Kalimantan Barat korban gagal bayar asuransi Bumi Putra Muhammad Suryansa mengatakan, para nasabah menuntut perusahaan mencairkan dana mereka paling lambat tanggal 1 Maret 2022. Jika uang para nasabah tidak dicairkan, para nasabah akan melakukan aksi segel kantor dengan massa yang lebih besar lagi. Ini adalah yang ketiga kalinya, dan pada kesempatan ini kami berharap adanya perubahan dari manajemen Putra, baik di daerah maupun di pusat, adalah pembayaran klaim kami ya Bu ya. Di mana kami akan menuntut klaim kami ini harus dibayarkan paling lama tanggal 1 bulan Maret berarti ya, 1 Maret 2022. Kenapa kami katakan demikian? Karena kami sudah menunggu sejak 2018. Jadi sudah terlalu lama kami menunggu dan kami sudah capek juga dengan kondisi ini. Ini kami sampaikan di sini bahwa kami tahu bahwa perubahan atau kejadian yang terjadi pada Bumi Putra ini bukan hanya soal yang tidak sengaja, tapi soal yang sengaja. Contohnya menghambur-hamburkan uang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat. Yang terakhir kami dengar pembentukan BPA itu terlalu banyak makan biaya, sampai mencapai 500 juta. Makanya lebih baik kan untuk dibayarkan pada kami yang berada di daerah ini. Sementara itu, Kepala Cabang Bumi Putra Pontianak, Nopirianto mengungkapkan, kantor cabang tidak bisa melakukan pencairan, sebab semua keputusan ada di kantor pusat. Terkait sama tuntutan pembayaran hak mereka, ya balik lagi lah seperti yang sebelumnya kami sampaikan. Di kantor cabang ini tidak ada bisa memberi kepastian karena dari pusat sendiri belum ada menginformasikan ke kami kapan klaim akan dibayar. Hanya bisa meminta kepada pemegang polis atau teman-teman menunggu informasi dari pusat. Boleh bisa dapat saya tanggapi karena sesuai SOP memang kami di cabang ini kewenangan hanya pelayanan, mengajukan saja. Terkait pembayaran memang tidak sampai ke sana. Sebagian besar nasabah yang menabung pada asuransi Bumi Putra untuk tabungan masa depan setelah pensiun. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Anggota Polresta Pontianak Kota berinisial Brigadir DY dipecat tidak dengan hormat. Pemecatan dilakukan karena Brigadir DY terjerat kasus hukum tindak pidana asusila. Prosesi pemecatan Brigadir DY dilakukan secara simbolis oleh personil Polresta Pontianak Kota yang berlangsung di halaman Mapolresta Pontianak Kota Senin pagi. Brigadir DY dipecat dengan tidak hormat karena tersandung kasus asusila yang menjeratnya beberapa bulan lalu. Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Andi Herindra mengatakan, pemecatan dengan tidak hormat itu sudah melalui standar operasional prosedur, bahkan sudah melalui sidang kode etik profesi Polri. Namun karena sudah melalui pertimbangan dan keputusan pimpinan, serta komitmen Polri untuk menegakkan hukum kepada siapa saja, termasuk kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Kota yang
telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang administrasi penghasilan dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun personel Polresta Pontianak Kota yang berbeda, yaitu Brigadir Polisi Wiyadi yang melanggar pasal 7, pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi serta PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kombes Pol Andi Herindra menambahkan, semua anggota Polri harus menjaga diri dan meminimalisir pelanggaran. Sebab jika terbukti maka langsung pemecatan bisa saja diambil oleh pimpinan untuk memberikan efek jera kepada anggota lainnya. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Bantuan bagi korban bencana banjir di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Barat terus mengalir. Tak terkecuali dari pemerintah Kota Pontianak yang turut memberikan bantuan kemanusiaan dengan mengirimkan 5 unit armada truk bermuatan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai. Pelepasan 6 unit truk bantuan peduli banjir Kalimantan Barat dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di halaman kantor Wali Kota Pontianak. Pendistribusian bantuan ini sendiri dikawal langsung oleh BPBD Kota Pontianak hingga sampai ke tempat tujuan. Edi menerangkan bantuan dengan total 6 unit truk ini merupakan hasil penggalangan donasi dari aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak maupun kader PKK sekota Pontianak yang dihimpun selama sepekan. Selanjutnya bantuan ini dikirim menggunakan armada truk dengan BPBD Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Bantuan sumbangan dari ASN dan PKK sekota Pontianak yang kita himpun selama 1 minggu 7 hari. Kemudian terkumpul ada 5 truk bahan-bahan makanan untuk saudara-saudara kita yang mengalami korban banjir di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Pak, selain bantuan makanan, obat-obatan ada nggak sih Pak? Ada obat-obatan, kebetulan dari BP Farmasi Kalimantan Barat menitipkan sekalian untuk diantarkan. Jadi ini kita antarkan nanti di panitia pemerintahan dan BPBD di posko di Kabupaten Sintang. Edi berharap bantuan yang diberikan ini bisa meringankan beban masyarakat di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang terdampak bencana banjir. Karena saat ini masyarakat di wilayah terdampak sangat membutuhkan bantuan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Majen TNI Suharyanto, setelah 4 hari dilantik akhir pekan kemarin, langsung menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kunjungan kerja Kepala BNPB RI tersebut untuk meninjau langsung kondisi banjir yang melanda Kabupaten Sintang yang berlangsung selama 4 pekan. Suharyanto tiba di Bandara Sungai Tebelian Sintang, Kalimantan Barat menggunakan pesawat carawan BNPB sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Disambut langsung oleh Sekda Sintang serta sejumlah kepala Forkompimda Kabupaten Sintang pada Sabtu akhir pekan kemarin. Kepala BNPB Republik Indonesia Majen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat sangat peduli dengan kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pejabat kementerian langsung hadir ke Kabupaten Sintang dan BNPB sendiri sudah 2 kali berkunjung ke Kabupaten Sintang. Kondisi terakhir, walaupun masih belum tuntas, tapi air sudah mulai surut. Sekarang tinggal rata-rata 80 cm. Kemudian penanganan baik di tingkat provinsi maupun pusat pun sudah dilaksanakan. Bantuan-bantuan terkait kebutuhan dasar, pengungsi, kesehatan, alat peralatan sudah bisa dioperasionalkan dan sudah diterima. Dan kami datang untuk memastikan itu, dan tadi pun kebutuhan-kebutuhan yang masih diperlukan untuk penanganan selanjutnya, ini segera akan kita berikan. Suharyanto berharap tidak ada lagi hujan lebat dan fenomena La Nina, namun jika terjadi harus tetap waspada. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi iNews melaporkan.
Penumpang di Bandara Supadio diprediksi meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Informasinya akan hadir saat lagi. Tetaplah bersama kami.